Setelah matahari tenggelam, rasanya tidak terdengar lagi apa-apa selain suara hewan-hewan malam. Ya, karena saat itu di desa kami memang sudah dialiri listrik, tetapi penerangan belum rata dan masih banyak rumah-rumah yang menggunakan lampu minyak tanah. Ronda malam pun sudah lazim dan rutin dilaksanakan karena masih banyak pencurian dan beberapa kali rumah warga disatroni maling, termasuk rumah bapakku yang ikut disatroni. Setiap kepala keluarga di dusun kami kebagian tugas meronda, selain anak-anak muda yang suka rela ikut hampir di setiap malam harinya. Dan pada saat itu, sekitar jam 9 malam, pos ronda pun kala itu sudah ramai oleh para peronda, termasuk aku dan juga 4 temanku, yaitu Bima, Satria, Joni, dan juga Agus telah berkumpul di pos ronda di desa kami. Termasuk sudah ada bapak-bapak yang datang juga. Mereka pun duduk di amben bambu, sedangkan kami menggelar tikar di bawah. Bagi kami menongkrong di pos ronda adalah hiburan setelah mungkin seharian membantu orang tua untuk bertani atau pekerjaan lain. Tidak peduli besok sekolah, yang kami lakukan cuma ngobrol atau main domino, tidak memiliki gitar seperti anak nongkrong kebanyakan. Desa kami terletak di sekitaran pegunungan. Ya, jadi di setiap malam hari dinginnya luar biasa, namun jika di siang hari panasnya pun bukan main. Maka dari itu, jika kami sedang ronda malam, kami selalu membuat perapian untuk menghangatkan badan. Kadang ada juga warga yang membawa singkong ataupun jagung yang bisa kami bakar dan disantap ramai-ramai di setiap malam harinya. Jika tidak ada, terpaksalah kami harus ke ladang Mbah Haidar untuk mencabut singkong, bukan mencuri ya, namun diizinkan lewat cucunya yang tidak lain salah satu temanku itu. Bapak-bapak peronda itu biasanya melarang kami ke ladang malam-malam karena gelap dan sering ada ular berbisa. Namun kami selalu bisa mencari alasan, terkadang kami pun membujuk Mas Margi untuk menemani. Ya, dia adalah salah satu pemuda senior di dusun ketimbang kami yang masih belasan tahun. Dia pun terkenal pemberani. Bahkan dia pun sering melakukan prihatin dan juga berguru ilmu bela diri dan juga kebatinan di beberapa daerah. Namun justru kadang-kadang malah jadi bahan candaan untuk kami yang nyalinya setengah-setengah. Sat, gimana kalau cari singkong aja? Besok tinggal bilang sama mbahmu, ucap Agus. Males ke ladangnya jauh, makan yang lain aja ya, kata Satria. Lah terus buat lelean malam ini kita makan apa coba? Tanya Agus kembali. Ntar. Kalau enggak kita makan godril biye. Cocok kan? Soalnya bisa lama lo makannya, kataku usul. Ya wis, ayo kita cari yuk, jawab Agus dengan sangat yakin. Ya, buah godril adalah biji trembesi, lalu dibakar dan kemudian dipecahkan menggunakan batu karena kulitnya yang keras. Rasanya pun agak sedikit pahit, namun gurihnya bukan main, dan buah ini pun cocok untuk menemani waktu ngobrol yang membutuhkan waktu lama seperti ronda malam hari. Namun kelemahan buah itu adalah biasanya sehabis makan buah itu pun bau kentutnya biasanya bertambah busuk berkali-kali lipat. Ada beberapa pohon trembesi di kebun sebelah masjid dusun kami dan tidak terlalu jauh dari pos ronda, dan pada akhirnya kami pun segera menuju ke sana. Hanya Bimalah yang kala itu tinggal di pos karena ia sedang diajak mengobrol dengan Le Edi. Sebenarnya kami agak bergidik jika harus mencari buah godril di malam-malam hari, karena pohon-pohon itu berada di ladang yang cukup banyak ditumbuhi semak belukar. Bahkan di sisi timur kebun itu ada sebuah rumah kosong yang ditinggal pemiliknya merantau, dan di belakang rumah itu ada sebuah sumur tua yang kabarnya angker. Menurut cerita yang beredar, ada salah satu warga yang sempat diganggu oleh suara memanggil-manggil, dan tidak hanya itu. Di belakang sumur itu pun ada sebuah rumah lagi, dan rumah itu bekas rumah salah satu warga yang dinding bambunya sudah bolong ke sana ke sini. Nanti ambil godrilnya yang banyak ya toh, kamu kan yang biasanya paling doyan, ucap Agus berkelakar. Mbahmu kui,
Kamu itu yang suka makan, dan kalau kentut kamu itu loh gak punya toto kromo. Sampai kambing pun sampai pingsan, balas Joni. Kami pun akhirnya tertawa terbahak-bahak. Kok di sini banyak angin ya? Seperti lagi timur, ucapku. Wah iya ya, lah itu di bawah lebih banyak, jawab Agus. Kontur tanah di kebun itu memang agak tinggi, jadi rumah kosong di sisi timur pun posisinya agak di bawah kebun. Satria dan juga Joni pun kala itu menyusul Agus menuruni kebun sampai di pinggir rumah kosong itu. Ya, Agus ini memang sedikit bandel. Dia lebih tua beberapa tahun dariku, namun sebenarnya dia penakut juga. Mau tidak mau, aku pun ikut, dan sesekali tidak sengaja aku melirik ke arah sumur tua itu yang langsung membuatku merinding. Terbayang jika tiba-tiba muncul hantu berambut panjang memanggil-manggil ataupun pocong yang mengintip dari balik tiang sumur itu. Udah cukup ini, yuk kita pulang yuk, ucap Satria. Ya wis, ayo kita ke pos, sudah bisa ini buat semalaman, jawabku. Ya wis yuk, timpal Agus. Akan tetapi, baru kami akan naik ke atas kebun itu, tiba-tiba saja kala itu Joni berteriak sangat keras. Apa itu? Teriak Joni sembari menunjuk ke sebuah arah. Mukanya pucat pasi, dan kami pun spontan langsung mengikuti arah yang dia tunjuk, bukan ke arah sumur, namun ke sudut rumah kosong. Dari kejauhan kala itu tampak sesosok samar-samar putih menyembul dari balik pepohonan. Sekonyong-konyong kami pun tunggang langgang menabrak semak-semak dan tanaman lainnya. Tidak peduli kodril yang telah kami kumpulkan berhamburan ke sana kemari. Kami pun terus berlari dan berteriak-teriak, bahkan sampai orang-orang yang berada di pos pun kala itu kaget ketika melihat kami berlari-lari histeris. Ono apa toh cah? Tanya Pak Pur. Itu Pak De, ada pocong di rumah kosong itu Pak De, jawabku. Weleh yang bener, jangan bohong kamu. Iya bener Pak De, lah ini lu Joni yang lihat pertama Pak De, jawab Agus. Iya De, kami gak bohong kok, timpal Joni. Ya wis, ayo kita lihat dulu saja, siapa tahu malah maling, ucap Pak Liudin. Yo Din, ayo Din. Mbak Supri, sampai ikut ya, ucap Pak Pur. Mereka pun pada akhirnya berangkat, sedangkan kami mengikuti dari arah belakang. Dan sebelum belok ke arah jalan kecil menuju kebun itu, kami pun bertemu Lek Sum, salah satu warga. Sum, ayo ikut sekalian Sum, kata Pak Pur. Kemana Kang? Jawabnya. Ini loh, kata bocah-bocah, dia itu lihat pocong di rumah kosong pojokan itu, jawab Pak Pur lagi. Walah, mosok toh Pak? Perlu dikentongin biar warga tahu, jangan-jangan itu malah maling, jawab Lek Sum. Iya, aku sebenarnya juga curiga, tapi jangan pukul kentongan dulu, lebih baik kita lihat dulu saja. Ya, wajar saja jika memang bapak-bapak itu malah menduga ada maling. Apalagi sudah beberapa kali rumah warga di sisi timur perbatasan dengan kali diobok-obok pencuri. Rumah bapakku yang sudah 2 kali disatroni kehilangan ayam dan juga sejumlah uang. Dan para warga pun kini menjadi lebih waspada lagi. Sebenarnya aku sangat yakin di hati kecilku, bapak-bapak itu pasti ada rasa percaya bahwa rumah kosong berhantu. Hampir semua warga tahu apa yang pernah terjadi di rumah itu beberapa tahun silam. Kejadian yang sempat membuat orang-orang tua melarang anaknya keluar bermain saat petang tiba. Baiknya aku ceritakan dulu soal ini. Kala itu ketika aku masih SD, saat itu aku melihat sendiri sebuah peristiwa itu bersama beberapa teman lainnya. Di setiap Sabtu sore anak-anak ikut TPA di masjid dusun. Aku, juga Joni, Satria, dan juga Bima itu pun ikut. Sedangkan aku sendiri jarang ikut karena waktu itu ia sudah SMP. Mungkin merasa beda dunia dengan kami yang masih anak-anak SD. Ikut TPA juga bisa jadi alasan kami bermain dengan teman-teman. Biasanya selesai sebelum maghrib, lalu kami sholat di masjid. Baru nanti akan pulang bersama-sama orang-orang tua kami. Namun di hari itu, sehabis waktu maghrib, kala itu aku belum pulang ke rumah.
Bapakku kala itu masih mengobrol dengan beberapa pengurus masjid, dan pada akhirnya aku dan teman-temanku kala itu di sekitar masjid tidak jauh dari kebun rumah di sebelah kebun itu yang kosong. Sore itu, aku dan teman-teman bermain pasir yang akan dipakai membangun pagar masjid. Sesekali kami juga bermain kejar-kejaran, dan saat itulah tiba-tiba saja ada temanku yang berbicara. Itu ada api terbang. Saat kami mendongak, kala itu terlihat seperti obor yang cukup lumayan besar tengah terbang pelan dari kejauhan sampai pada akhirnya mendekat dan berhenti di atas rumah kosong itu. Api itu masih berputar-putar dan seketika menghilang di belakang rumah kosong itu, lalu muncul lagi. Dan tentu saja kami yang kala itu masih anak-anak pun tidak mengetahui itu apa. Justru kami malah kala itu berniat untuk mengikutinya. Dan tiba-tiba saja ada orang tua yang berlari dan langsung membawa kami masuk ke dalam masjid. Kemudian mereka beristighfar bersama-sama dengan agak keras. Ada yang membaca doa-doa, dan dari balik jendela masjid kala itu sempat kulihat api berbelok ke kebun. Dan api itu pun terbang pelan melewati pepohonan seolah-olah menjauhi masjid dan sampai tidak terlihat lagi di balik rimbun pohon-pohon di batas desa. Akan tetapi, semua orang yang berada di dalam masjid pun kala itu masih mengucapkan doa-doa, kemudian berhenti. Sudah nggak apa-apa, ucap Pak Imam. Selesai sholat isya kami pun semua langsung pulang. Aku pulang bersama bapak yang tidak bercerita sama sekali soal kejadian itu. Teman-temanku pun pulang dengan orang tuanya, dan sampai di rumah bapak pun langsung mengunci semua pintu dan juga jendela. Dan bapak kemudian memintaku segera tidur. Namun sesekali dari kamar masih kudengar bapak tetap beristighfar berkali-kali. Setelah bertemu Lesum, kami pun kembali berjalan menuju rumah kosong itu. Dan bapak-bapak itu pun berjalan di depan sedangkan kami membuntuti. Baru berbelok ke arah tikungan sebelum jalan lurus ke kebun dan juga ke arah rumah kosong itu. Kala itu kami melihat orang sedang duduk jongkok di bawah lampu penerangan jalan yang tidak terlalu terang karena hanya berupa bohlam kuning. Saat mendekat, rupanya orang itu adalah Mas Margi. "Walah kamu Tomar, lagi apa di sini?" tanya Pak Pur. "Iki lho Pak, lagi nyari gangsir," jawabnya pendek. Ya, gangsir adalah sejenis jangkrik tetapi ukurannya lebih besar dan mudah ditemukan karena meninggalkan jejak lubang kecil di tanah. Mencari gangsir pun lazim bagi warga, selain bisa jadi pakan burung juga berguna untuk umpan memancing. Mar, kamu tadi lihat yang aneh-aneh di dekat kebun nggak? Atau lihat di rumah kosong itu? Ini loh, anak-anak tadi ngaku dilihatin pocong, tanya Lekdin kepada Mas Margi. Enggak ada apa-apa. Itu aku tadi yang lewat rumah kosong itu. Sudah, sampean semua nggak usah repot nyariin, jawab Mas Margi lagi. Sudah, pada pulang saja, timpalnya kembali. Iya Pur, sudahlah kita balik saja. Nggak perlu ditengok lagi, kan sudah dikasih tahu sama Margi barusan, ucap Mbak Supri. Mbak Supri adalah salah satu sesepuh di kampung kami. Setiap upacara adat beliaulah yang selalu biasanya memimpin acara tersebut, dan waktu itu di dusun kami masih banyak sekali beragam upacara adat. Akan tetapi saat ini sudah tidak ada selain prosesi pernikahan saja. Jadi apapun yang disampaikan oleh Mbak Supri itu pastilah didengar dan langsung dipatuhi. Aku sendiri kurang tahu cerita soal beliau, yang jelas beliau sangat dihormati. Dan pada akhirnya kami pun kembali ke pos ronda, dan sampai di pos ronda kami masih diceramahi oleh Lekdin dan juga Leksum. Kami hanya mengiyakan dan berjanji tidak akan mencari godril malam-malam lagi. Setelah itu mereka pun larut dalam obrolan bersama dengan bapak-bapak lain. Sedangkan kami mulai membakar godril yang sempat terbawa walaupun sedikit karena tadi sebagian buah godril tersebut tercecer karena berlari ketakutan. Malam pun semakin larut. Bapak-bapak itu telah bersiap untuk keliling dusun, memastikan tidak ada hal yang mencurigakan yang bisa merugikan para warga.
Biasanya para peronda akan menyisir sisi selatan terlebih dahulu dan kemudian dilanjutnya mengitari dusun ke utara dan melewati jalan-jalan yang ada di rumah para warga. Selain untuk memastikan keamanan, juga untuk mengambil beras cipitan yang sudah disiapkan oleh warga di tempat khusus yang digantung di depan rumah. Beras ini akan dikumpulkan untuk keperluan para warga nantinya. Meskipun hanya sejimpit di setiap rumah, tetapi jumlahnya menjadi lebih banyak karena dilakukan di setiap hari. Batas timur dusun biasanya mendapat perhatian khusus dari para peronda, dan selain perbatasan dengan sungai, di wilayah itu tidak banyak rumah penduduk yang memiliki lampu listrik. Bahkan penerangan jalan pun juga berjauhan. Alhasil, kawasan ini pun gelap gulita sehingga paling rawan disatroni oleh maling. Kami biasanya juga ikut berkeliling sekaligus agar ada yang menemani pulang. Hal yang paling kami suka ketika berkeliling adalah saat membunyikan kentongan dengan pola irama tertentu. Benda ini memang sarana komunikasi yang handal memberi syarat kepada warga apa yang telah terjadi. Di pos ronda waktu itu ada satu kentongan besar yang menjadi semacam pusat informasi. Nantinya info akan ditransmisikan lewat kentongan-kentongan lain yang ada di rumah warga dengan cara sambung menyambung. Seingatku, jika kentongan satu kali berturut-turut artinya ada kematian, 2 kali ada pencurian, 3 kali ada kebakaran, 4 kali kentongan bencana alam, 5 kali pencurian hewan, dan ke-6 kali darah muluk atau kondisi aman. Kentongan di dalam pos ronda sudah kami ambil, hanya 2 atau 3 saja yang kami bawa. Nantinya jika kami mampir pulang, bapak-bapak peronda itu yang akan membawanya. Akan tetapi hendak kami beranjak dari arah utara, samar-samar kala itu terlihat orang bersepeda semakin dekat. Barulah kami tahu ternyata itu adalah Mas Margi. Yalah, sudah pada mau keliling toh. Mbak Surip ikut ronda juga ternyata, tanya Mas Margi sembari tersenyum. Iya Mar, lah kamu itu loh ditunggu-tunggu. Kodrilnya sudah dihabiskan anak-anak nih, jawab Pak Pur seperti agak aneh menatap Mas Margi. Kamu sudah dapat gangsir banyak? Tanya Lekdin yang ditanya seperti malah kebingungan. Hah? Lawong aku acaranya baru selesai loh Lek, malah telat dateng kok, jawab Mas Margi. Loh, bukannya tadi kamu itu cari gangsir di jalan dekat kebun pojokan itu? Tanya Lek Sum. Loh, aku ini baru pulang dari rumah saudaraku yang mau mantu Lek, jawabnya makin membingungkan. Tadi sebelum maghrib aku disuruh antar bapak ke sana mau menginap. Lawong ibu lo sudah di sana sejak kemarin. Aku pulang nungguin rumah, ucap Mas Margi lagi. Kami yang mendengarkan penjelasan itu pun langsung terkejut bukan main. Bibit-bibit ketakutan mulai tumbuh. Sepertinya anak-anak pemburu kecil itu juga sama denganku. Loh, yang bener Tomar, baru saja kira-kira jam 10-an tadi lah, aku itu ketemu kamu di jalan dekat kebun pojokan itu. Iki loh, semua orang di sini juga lihat kamu, ucap Pak Pur sepertinya tidak percaya. Iya Lek, aku memang benar habis dari rumah saudaraku yang dekat kecamatan. Emangnya ada apa Tolek yang sebenarnya? Mas Margi bertanya kembali. Mas Margi agaknya benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi. Kemudian ia pun memanggil Pak Pur dengan panggilan Lek karena beliau lebih muda dari bapaknya. Sesaat kemudian kami yang berada di situ pun saling pandang. Hanya Mbak Surip yang sejak tadi tampak tenang saja. Tenan Mas, aku sama teman-teman cari kodril di kebun itu. Terus kami ditampakin pocong. Kami lari ke pos dan kembali ke kebun itu sama Pak Pur, Lek Din, Lek Sum. Malah Mbak Surip juga ikut. Tapi di belokan itu kami ketemu kamu lagi cari gangsir, ucap Agus tiba-tiba angkat bicara, mukanya tegang. Sebelum semuanya bertambah bingung, Mbak Surip yang dari tadi duduk di dekat perapian pun akhirnya menengahi. Sudah, tidak usah pada ribut. Aku percaya dengan yang dikatakan Margi itu. Ayo kita lanjut muteri dusun saja.
ucap beliau santai seperti tidak terjadi apa-apa. Loh mbah, kan tadi juga jenengan toh yang bilang percaya saja dengan margi. Ya kita di pinggir jalan itu makanya kita terus balik ke pos. Gimana sih mbah? Ucap Lek Sum protes. Dalam kondisi serba membingungkan seperti itu, rasanya wajar jika Lek Sum masih sedikit mengeyel. Iya Sum, aku nggak lupa. Tapi ya sudah, sekarang ikuti saja apa saranku. Besok masih ada waktu untuk cerita. Jangan sekarang. Margi, kamu ikut mubeng saja, sekalian antar anak-anak ini pulang. Ucap Mbah Surip, dan kalimat beliau ini terkesan seperti seorang kakek yang sedang menenangkan cucu-cucunya yang sedang gelisah. Tentu saja jawaban itu tidak memuaskan kami, apalagi Lek Sum malah semakin membuat penasaran. Namun karena Mbah Surip lah yang mengatakan hal itu, akhirnya kami semuanya menurut saja. Iya mbah, baiknya memang begitu. Yang paling penting sekarang keamanan dusun kita dulu. Aku manut sama Mbah Surip saja, ucap Pak Pur. Ya wis, ayo sekarang kita segera mubeng saja. Belum ada jimpitan beras yang kita ambil, tambahnya lagi. Pak Pur sudah paham dengan maksud dari Mbah Surip, meski mungkin jadi penasaran, namun terlihat dia tidak ingin suasana menjadi lebih kacau lagi. Kalian langsung pulang saja, ucapnya. Iya Pak D, jawabku. Kami pun sebenarnya sudah tidak ingin lagi lama-lama di pos ronda. Pikiran kami sudah tidak tenang. Teman-temanku itu pun hanya diam, cuma sesekali mereka saling pandang. Agus pun terlihat pucat karena mungkin merasa dialah yang pertama melihat wujud mencurigakan di rumah kosong itu. Rasanya aku pun sama pucat dan ketakutan, juga semua pun sepakat dengan Mbah Surip. Kami pun berangkat berkeliling memukul kentongan yang seperti jadi hambar iramanya. Antara dipukul sembarangan dan tidak bertenaga, ataupun sesungguhnya memang sengaja biar tidak menjadi gaduh. Kaki juga rasanya segan hendak berjalan, seperti menolak karena ada sesuatu yang buruk menanti di depan. Irama kentongan pun mengalun pelan seiring langkah kami menyusuri jalan di dusun menuju ke selatan. Tidak ada percakapan di antara kami. Bapak-bapak itu seperti memikirkan sesuatu yang lebih serius dan menghindari obrolan. Akan tetapi, tidak berselang lama, Lek Sum pun berkata, tumben, sepi banget ya malam ini. Suara jangkrik wae nggak ada kedengeran. Ya, memang benar ucapan dari Lek Sum. Baru aku sadar memang hampir-hampir senyap malam itu. Suara jangkrik atau kadang kinjeng yang biasanya ramai sama sekali tidak terdengar. Justru burung malam yang aku lupa namanya beberapa kali sahut menyahut, bahkan sejak terdengar beberapa kali sejak sore tadi. Suara burung di malam hari sepertinya lazim diyakini sebagai pertanda sesuatu yang buruk akan terjadi. Paling tidak ada hal yang harus diwaspadai. Namun suara burung yang terdengar itu tidak terlalu aku pedulikan, walau sebenarnya aku merinding jika kebetulan mendengarnya di malam hari atau sedang berjalan seorang diri. Sudah pasti aku segera kabur. Namun saat ini ada hal lain yang jelas-jelas lebih menakutkan. Ya, tidak menyaut perkataan Lek Sum soal sepinya suasana malam itu. Aku sudah kehilangan keinginan untuk membahas sesuatu yang ada di kepalaku, yang hanyalah bagaimana caranya biar cepat sampai rumah. Sayang sekali, rumah bapakku masih agak jauh, hampir sampai di batas dusun sisi selatan. Rumah bapakku itu lokasinya sebenarnya tidak kalah seram dari rumah Lek Sum. Tepat di belakang rumah ada kuburan tua dengan pohon beringin besar, dan di tengah-tengah di samping lahan kuburan itu rumpun bambu menjulang. Ada pagar yang membatasi halaman belakang rumah kami dengan kuburan itu. Di sisi selatan kuburan, pagar sudah tidak ada, langsung bertemu dengan sungai. Dulu saat banjir, beberapa makam malah sempat hanyut karena tanah kuburan ambrol ke sungai. Kejadian itu sempat membuat para warga heboh. Meski sekilas seram, namun aku merasa nyaman-nyaman saja. Di rumah itu toh aku pun hampir tidak pernah diganggu hal-hal aneh apapun. Ya, rupanya itu semua karena aku yang tidak peka. Setelah bertahun-tahun barulah aku tahu dari adikku.
bahwa ada makhluk lain yang beberapa kali berkeliaran di rumah kami. Adikku yang dulu waktu kecil penakut dan selalu minta ditemani jika ingin ke kamar mandi, ternyata menyimpan banyak cerita yang baru dia ceritakan kepadaku setelah kami masing-masing merantau ke kota lain. Akhirnya kami sampai di tikungan paling selatan desa. Rumahku sudah terlihat. Agus justru kala itu sudah dari tadi pulang karena rumahnya hanya berjarak 5 rumah dari pos ronda, dan berikutnya giliranku, Bima dan juga Joni yang pulang diantar bapak-bapak ronda. Maklum saja rumah kami berdekatan. Satria jadi yang terakhir karena rumahnya di ujung tenggara dusun berbatasan dengan area tegalan dan juga sungai. Justru anak inilah yang paling sering menemukan hal-hal aneh ketimbang aku dan teman-teman lainnya. Dari ceritanya, ada saja keapesan bertemu dengan lelembut, mulai dari banaspati, pocong yang menggantung di pohon mangga depan rumahnya, sampai makhluk aneh yang bersembunyi di atap kamar mandi rumahnya. Yang terakhir, aku pun ikut menjadi saksi. Mental anak ini harusnya sudah teruji, tetapi ternyata tidak, sama denganku, masih saja penakut. Sesampainya di rumah, Lekdin pun segera mengambil beras jimpitan yang sudah disediakan oleh bapakku. Sedangkan Lek Sum dan Pak Dipur mengambil beras ke rumah-rumah lain yang dekat dengan rumahku. Aku pun meminta Mbak Surip dan Lekdin menungguku sebentar untuk bersih-bersih di padasan ataupun gantungan air di depan rumah sebelum aku masuk rumah. Mbak Surip pun kemudian berpesan, "Le, langsung turu ya." Iya Mbak," jawabku. Kulihat Mbak Surip kala itu tersenyum seperti ingin menenangkanku untuk tidak khawatir. "Ya wis, sana, jangan bangunkan bapakmu," ucap Lekdin. Aku pun mengangguk dan segera masuk ke rumah. Sampai di rumah aku lihat bapak tidur di ruang tengah. Beliau memang sering tidur di situ, menggelar tikar, lebih adem katanya. Aku sendiri awalnya berniat untuk tidur di kamarku, namun rasanya hal itu tidak mungkin kulakukan mengingat peristiwa yang baru aku alami. Hingga akhirnya aku pun mengambil bantal dan juga selimut lalu tidur di samping bapak. Adapun ibu dan juga adikku tidur di kamar belakang. Ibuku biasanya paling sensitif pendengarannya, suara lirih saja bisa terbangun, namun kali ini agaknya beliau tidur nyenyak, mungkin kecapean bekerja seharian. Di malam-malam berikutnya, Mbak Suri pun menceritakan kejadian. Menurut penglihatannya kepada Pak Depur, Lekdin, Lek Sum, Mas Margi, dan bapaknya Satria, termasuk siapa sebenarnya orang yang mengaku Mas Margi di dekat kebun yang sedang mencari gangsir itu. Menurut Mbak Surip, Mas Margi yang sedang mencari gangsir malam itu sebenarnya adalah lelembut. Kalau kalian lebih teliti, dia itu sebenarnya tidak benar-benar jongkok, tapi memang tidak ada kakinya. Dan jika kalian peka, maka pasti akan mencium bau tidak sedap, ucap Mbak Surip. Tapi apa yang dibilang makhluk itu memang benar, bahwa yang dilihat Satria dan teman-temannya di rumah kosong itu memang dia. Jadi tidak perlu dicari lagi. Dan makhluk ini memang benar-benar mencari gangsir yang aku tidak tahu untuk apa. Menurut Mbak Surip lagi, dusun kami ini memang sedang dikunjungi banyak sekali makhluk. Salah satunya yang sering muncul lagi di pohon randu di samping rumah kosong dan sumur tua itu. Katanya semalam itu bau tidak sedap menyengat di mana-mana saking banyaknya makhluk itu. Mbak Surip pun perlu melakukan sesuatu, dan Mbak Surip sendiri mengaku tidak tahu pemicunya, bisa jadi kena kiriman orang atau mereka datang karena ada sesuatu yang mengundang dengan sengaja atau tidak sengaja. Tetapi alangkah lebih baiknya berjaga-jaga, dan salah satunya menggunakan media daun kelor dan juga kenanga. Selebihnya pasrahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa, ucap Mbak Surip. Mendengarkan cerita itu, rasanya tubuhku pun langsung lemas. Meski masih sore, nyaliku sudah menciut, sudah pasti malam ini dan malam-malam berikutnya nanti tidak berani lagi aku keluar nongkrong bersama teman-temanku itu, apalagi ikut meronda keliling dusun. Kita nggak usah nongkrong di pos dulu ya. Kalau begitu, kamu kasih tahu cerita itu ke teman-teman lain,
Ucapku kepada Satria. Iya, kata Mbah Surip, walaupun sebenarnya sudah tidak ada apa-apa, tapi lebih baik diam di rumah. Kalau malam datang, syukur-syukur beribadah, jawabnya. Setelah berita itu menyebar, para warga dusun kami pun sepakat menggelar upacara adat, mungkin lebih tepatnya semacam bersih-bersih desa. Bahkan pemilik rumah kosong dekat kebun itu pun dihubungi untuk diminta pulang kampung, sebenarnya untuk membersihkan rumahnya bersama dengan para warga lain. Rumah reot di belakang rumah kosong dirobohkan atas seizin ahli waris pemilik rumah. Kebun tempat pohon trembesi pun turut dipermak dan dibersihkan, dipangkas belukarnya agar tidak ditempati makhluk halus lagi. Kuburan tua di belakang rumahku itu juga dibersihkan dan dipagari semua sisi, intinya membuat semuanya lebih tertata lagi. Dan sumur tua itu juga dibersihkan agar tidak belukar di sekelilingnya. Usaha itu tidak sia-sia hingga saat ini. Semua kejadian-kejadian dan juga teror makhluk-makhluk aneh itu pun tidak pernah meneror para warga kampung lagi. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang selalu mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Sekali lagi, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.